Shalom warga kerajaan sorga. Di pagi yang indah ini Kingdom Daily Devotion berjudul Arti Mengerjakan Keselamatan. Oke, ini adalah sebuah kalimat yang tertulis di Filipi pasal yang kedua ayat 12, dan juga kita harus baca ayat 13 karena ada sebuah kebenaran yang luar biasa. Berbunyi begini: "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ya, karena Allah lah, perhatikan ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, kerjakan keselamatanmu. Ini banyak sekali menimbulkan kebingungan di kalangan orang Kristen. Karena banyak yang mengatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan untuk menerima keselamatan. Dan kita berupaya untuk melakukan itu supaya kita dilayakkan, kita diselamatkan. Itu betul-betul adalah sebuah pernyataan yang salah sebenarnya. Ya, banyak yang masih bingung mengartikan tentang ayat ini. Ingat, kita sudah dikaruniakan keselamatan, ya. Dan kita harus mengerti bahwa keselamatan itu sudah dianugerahkan secara cuma-cuma di kayu salib oleh Yesus sendiri. Nah, arti kata kerjakan, ya, bukan berarti bekerja atau berusaha untuk keselamatan hidup kita. Bukan itu artinya. Paulus tidak mengatakan bekerja untuk keselamatanmu. Keselamatan adalah karunia, kasih karunia yang telah diberikan oleh Yesus. Efesus 2 ayat 8-9 jelas sekali mengatakan begini: "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian daripada Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu." Jangan ada orang yang memegahkan diri tentang hal ini, ya, pastinya. Nah, dalam bahasa Yunani, kata kerjakan itu adalah katergazomai, yang artinya melaksanakan sepenuhnya atau menyatakan secara lahiriah apa yang sudah diberikan. Paulus mengajak orang percaya untuk menghidupi apa yang telah Allah kerjakan di dalam diri mereka. Ya, kita diajak untuk mempertahankan keselamatan ini. Keselamatan diterima, bukan diusahakan. Tetapi setelah diterima, tetap harus dipertahankan dan masuk ke dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan dilakukan bukan untuk menerima keselamatan, ya, ingat itu baik-baik, namun ketaatan adalah buah dari keselamatan yang sudah diberikan. Nah, ini adalah pengertian yang sungguh indah, karena ini adalah pengertian yang sepatutnya memerdekakan kita. Alkitab berbicara tentang keselamatan dalam 3 dimensi. Perhatikan ini, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dengan iman, ya, maka kita dibenarkan dari dosa masa lalu. Artinya apa? Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Apa hukuman dosa? Mati, maut, kematian. Kemudian hari ini, kita yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, kita pasti masih akan berbuat dosa sengaja atau tidak sengaja. Maka kita dikuduskan setiap hari, karena Yesus telah mati bagi kita. Apa artinya? Kita diselamatkan dari kuasa dosa. Kemudian di masa depan, kita akan mengalami proses yang namanya kita dimuliakan ketika kita sudah bersama dengan Yesus di kekekalan. Artinya apa? Kita diselamatkan dari hadirat dosa. Itu adalah 3 dimensi tentang keselamatan yang kita dikaruniakan oleh Tuhan, ya. Mengerjakan keselamatanmu mengacu pada realitas masa kini. Pembentukan hidup kita sehari-hari menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian kalimat dengan takut dan gentar ini merupakan sikap hormat, bukan merupakan ketakutan. Ungkapan ini tidak menggambarkan rasa takut akan hukuman, tetapi kekaguman dan kerendahan hati di hadapan Allah. Ya, itu adalah arti daripada gentar, ya, di hadapan Tuhan, bukan ketakutan, artinya hormat kepada Dia, ya. Kemudian ayat bacaan hari ini menjelaskan bahwa Allah adalah Dia yang bekerja di dalam diri kita. Dia yang bekerja di dalam diri kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ayat 13 mengatakan begitu. Nah, arti kata bekerja adalah energeo. Ya, itu asal dari kata energi. Allah menyediakan keinginan dan kemampuan untuk kita hidup taat.
Dia menyediakan kemampuan loh untuk kita hidup taat. Kita taat bukan dengan kekuatan kita lagi, namun dengan kekuatan daripada Tuhan. Keselamatan seperti benih yang ditanam oleh Allah, ya. Allah memberikan benih apa? Kasih karunia, tetapi kita harus menyiramnya dengan firman. Ya. Menjaganya melalui apa? Ketaatan dan menghasilkan buah roh. Nah, itulah arti daripada mengerjakan keselamatan. Dan kalau kita mengerti ini, kita dimerdekakan, kita hidup taat hari ini bukan untuk dilayakan, kita hidup taat karena kita sudah dilayakan. Kita hidup taat bukan untuk menerima keselamatan, kita hidup taat karena kita sudah menerima keselamatan. Itu harusnya kita lakukan setiap hari, dan kasih karunia bukan tiket buat dosa, kasih karunia adalah sesuatu yang memerdekakan kehidupan kita. Karena kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita makin hidupnya makin hati-hati, makin hormat sama Dia. Takut dan gentar bukannya berarti ketakutan sama Tuhan, tapi hormat sama Dia. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami belajar sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kami. Dan kami percaya di hari yang indah ini, hari yang baru ini, kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Kami harus menjaga semua keselamatan yang Tuhan sudah berikan, menyiraminya dengan firman, dan hidup kami, ketaatan kami lakukan karena kami sudah diberikan keselamatan. Ketaatan adalah buah daripada keselamatan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Terima kasih buat karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kebaikan-Mu yang tanpa kondisi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat keselamatan itu, terima kasih buat pengertian firman Tuhan, dan kembali hari ini kami tidak mau ada perasaan tertuduh karena masa lalu kami, karena kami sudah dimerdekakan dari hukuman dosa, dari kuasa dosa, dan nanti pada akhirnya hadirat dosa juga akan lenyap daripada kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati sampai hari esok.